Baik teman-teman, kali ini gua mau membahas sedikit tentang yang namanya web shell ya, atau shell backdoor atau backdoor ya, kurang lebih seperti itu. Dan gua akan bahas dari sisi hackernya ya. Jadi bagaimana sih si hacker itu meretas website orang lain ya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu apa itu web shell, shell backdoor atau backdoor ya. Jadi shell backdoor adalah pintu belakang untuk masuk ke server ya. Jadi jadi si hacker tanpa perlu masuk ke hostingnya pun masih bisa mengakses server webnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, web shell itu ada penjelasannya di sini ya. Web shell di Wikipedia ada penjelasannya, penjelasan singkat. Jadi shell web atau web shell adalah antarmuka mirip shell berbasis web berbahaya yang memungkinkan akses dan kontrol jarak jauh ke server web dengan memungkinkan eksekusi perintah sewenang-wenang. Shell web atau web shell dapat diunggah ke server web untuk memungkinkan akses jarak jauh ke server web seperti seperti sistem file server web. Aduh, sulit banget gue bilangnya. Oke. Jadi kayak gimana sih tampilan web shell? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini web shell. Nah, nanti gua akan coba ke studi kasusnya. Oke. Nah, ini review seperti ini ya tampilannya. Jadi hacker bisa masuk ke sistem server dengan mengupload backdoor. Oke. Nah, di sini gua ada yang namanya di localhost ya. Localhost misalkan victim. Nah, di sini oke. Contoh sebelum masuk ke file uploader seperti ini ya, si hacker itu mencari celah keamanan dulu, bagaimana cara masuk ke sistem administratornya ya. Oke, biasanya seperti itu. Jadi si hacker bisa membypass untuk masuk ke sistem administrator. Setelah masuk pasti ada yang namanya update artikel web ya, terus update foto dan lain sebagainya. Nah, ketika si hacker mau mengupload foto, kan harusnya file JPEG, PNG dan lain sebagainya ya. Yang harus diupload itu ekstensi file gambar ya, bukan ekstensi lain. Jadi si hacker bisa aja mengakalinya ya untuk bisa mengupload backdoor. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa memfilter ekstensi apa aja yang si user itu upload ya. Jadi ekstensi apa aja sih yang diperbolehkan untuk user mengupload gambar gitu ya. Kan harusnya mengupload gambar itu ekstensinya JPEG, PNG atau lain sebagainya ya. Nah, filter itu agar si hacker tidak bisa mengupload backdoor. Nah, di sini dari sisi hacker saya udah masuk ke webnya dan ada file uploader ya untuk mengupload file. Oke, gua akan coba untuk mengupload backdoor di website saya sendiri atau di localhost lebih tepatnya. Ini ada backdoor.php, upload. Nah, upload berhasil. Oke. Ketika berhasil seperti ini, bisa dibuka. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi cara kerjanya hanya seperti ini aja. Ya. Oke. Ada shell backdoor. Nah, di sini ya. Biasanya hacker itu hanya butuh mengubah tampilan halaman utama ya, halaman utama. Oke. Nah,
mungkin halaman utamanya seperti ini awalnya ya, awalnya seperti ini. Jadi si hacker bisa mengubah indeksnya, itu pun kalau si hackernya ya kalau misalkan gak di backup ya hilang indeksnya, file indeksnya. Jadi kalau gak di backup, jadi kita harus backup dulu. Contohnya ya index2.html. Nah di sini bisa buat file baru dengan nama index.html. Oke, terus bisa diubah isinya atau di rename juga bisa, upload juga bisa, mengupload ya. Oke, kita coba edit ya. Contoh, kita edit isinya. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman udah pernah ngalamin webnya diretas oleh hacker, mungkin tampilannya akan seperti ini ya. Nah dengan tulisan hacked by. Nah siapa yang pernah, silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi hacker hanya ingin mengubah tampilan utamanya aja ya, untuk memampang nama si hackernya itu, untuk dipamerkan ya biasanya. Oke, yang paling berbahaya adalah ketika cpanel atau cPanel ya masih ada fitur reset password ya. Sebisa mungkin teman-teman harus mendisable atau menonaktifkan fitur reset password ya. Jadi hacker bisa mengubah email untuk mereset passwordnya hanya dengan masuk ke websitenya ya, ke sini. Di sini gak terpasang cPanel ya, jadi pokoknya harus dihapus aja itu fitur itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Si hacker itu hanya iseng mengubah indeksnya aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu review dari shell backdoor atau juga web shell ya. Oke, nah ketika website teman-teman diretas, tampilan indeksnya berubah misalkan ya dengan tulisan hacked by apa gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menghapus isi file pentingnya ya mau gimana lagi ya, soalnya kalau misalkan gak dihapus nih, kita gak tahu di mana shell backdoornya itu berada. Tuh di sini kan ada pathnya atau lokasinya di victim, upload, dan backdoor.php. Nah kita gak tahu di mana si hacker menyimpan file backdoornya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menghapus semuanya ya, terus ganti dengan backupan yang rutin ya, yang teman-teman rutin di backup webnya. Jadi pentingnya membackup website itu seperti itu ya. Jadi untuk berjaga-jaga agar ketika websitenya diretas oleh hacker, dihapus, terus upload lagi yang backupannya ke sini, terus cari di mana sih celah keamanannya, terus diperbaiki gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara kerja hacker dan apa itu web shell ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga biar gue semangat bikin konten video lainnya. Terima kasih.